Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marhama, NPM 18410055, kelas 6B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa pada Novel Tembang Tali Jiwa karya Sujiwo Tejo. Sebenarnya karya sastra itu merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan emosional. Karya sastra juga sebagai karya kreatif diciptakan selain untuk memberikan hiburan dan kesenangan, juga menjadi sarana penanaman nilai, yaitu sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk karya sastra yaitu novel. Novel adalah karya fiksi yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut sengaja dipadukan pengarang dan dibuat mirip dengan dunia yang nyata, lengkap dengan peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak seperti sungguh ada dan terjadi. Pada novel ini terdapat berbagai gaya bahasa di dalamnya. Gaya bahasa adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar menjadi hidup. Mudahnya kita bisa pahami bahwa gaya bahasa itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh novel Tembang Tali Jiwa, diterbitkan oleh Sujiwo Tejo pada tahun 2018. Novel ini berisi diskusi mengenai nilai-nilai luhur yang hampir tergerus di negeri ini, atau bahkan negeri ini menjadi semakin bobrok dengan ulah rakyatnya yang turut tenggelam dalam degradasi nilai-nilai luhur bangsa. Novel Tembang Tali Jiwa ini termasuk novel non-fiksi yang banyak diminati oleh masyarakat. Novel Tembang Tali Jiwa menarik untuk diteliti dan dibatasi pada segi gaya bahasa. Berdasarkan segi gaya bahasa, peneliti menemukan beberapa gaya bahasa di dalamnya. Pada penelitian ini dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana gaya bahasa pada novel Tembang Tali Jiwa karya Sujiwo Tejo yang bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa pada novel Tembang Tali Jiwa karya Sujiwo Tejo. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data berupa gaya bahasa pada novel Tembang Tali Jiwa. Data dari penelitian ini dinyatakan dalam bentuk verbal atau bahasa. Berdasarkan metode deskriptif kualitatif ini, peneliti melakukan penelitian mengenai analisis gaya bahasa pada novel Tembang Tali Jiwa karya Sujiwo Tejo. Setelah melaksanakan penelitian terhadap sumber data yang dijadikan objek dalam penelitian, yaitu gaya bahasa pada novel Tembang Tali Jiwa karya Sujiwo Tejo. Adapun novel Sujiwo Tejo yang sudah terbit dari penerbit Diva Press, antara lain
Kelakar Madura buat Gus Dur 2001, Dalang Aidan 2002, Desak Novel 2003, Ngawur Karena Benar 2012, Jiwo Jan 2012, Lupa Endosa 2012, Republik Jancuket 2012, Dalang Galau Ngetweet 2013, Kang Bok 2013, Lupa Endosa 2013, Rahwana Aku Lala Padamu Novel 2014, Rahwana Aku Yang Tiada Novel 2015, Serat Tripama Gugur Cinta di Maespati Komik 2016, Balada Gatak Gatuk Lorong Waktu Centini 2016, dan lain sebagainya. Di atas merupakan novel-novel Sujiwo Tejo yang sudah terbit dari penerbit Diva Press yang terkenal dan sudah dibukukan. Adapun gaya bahasa dalam novel Tembang Tali Jiwo ini yaitu terbilang unik, nyentrik, dan juga menggelitik. Unik dan nyentrik karena tulisan ini Sujiwo Tejo menulis yang isinya mengkritik keadaan yang terjadi di Indonesia, baik dalam hal pemerintahan, sosial, maupun budaya dengan pendekatan fenomena sehari-hari. Menggelitik karena di dalam buku ini pembaca akan disuguhi tulisan-tulisan yang membuat dahi mengernyit dan membuat merenung akan peristiwa yang terjadi di masyarakat kebanyakan, namun dibumbui dengan sajak-sajak yang membuat tulisan semakin manis. Novel ini diambil dari kehidupan sehari-hari tiap ceritanya. Jiwo Tejo mampu menyentil isu-isu sosial yang terjadi sekarang ini, mulai dari kecanduan teknologi, ketidakpedulian pada sekitar, hingga isu-isu seputar politik dan konflik agama yang menyebabkan terjadi peregangan di antara manusia itu sendiri. Setiap cerita yang ditulis dikemas dengan sederhana dan ringan. Karakter-karakter yang dihadirkan pun berupa pasangan suami istri, sepasang kekasih, hingga antara anggota keluarga yang sedang membicarakan keseharian kehidupan manusia. Masing-masing cerita kadang menghadirkan sindiran-sindiran cukup menyentuh hati, namun menggelitik, yang menyindir kondisi sosial masyarakat sekarang ini. Beberapa cerita menarik di dalamnya antara lain yaitu kisah dengan judul Puisi Puasa, tentang keluarga pasangan Nono dan Nuno yang hidup berkecukupan dan suka berekreasi atau berwisata bersama keluarga. Suatu ketika, mereka ingin menikmati masakan Padang di Mojokerto. Waktu yang mereka jadwalkan pun merupakan hari terakhir rumah makan tersebut mempertahankan keasliannya, yaitu seluruh karyawannya adalah orang Minang. Setelah hari itu, para karyawannya akan diganti untuk menjunjung kebinekaan dan keberagaman yang dimiliki. Sedikit dibahas pula dalam cerita tersebut bahwa bos dari Nono adalah orang yang taat beragama dan sering melakukan puasa sunnah. Namun, ketika si bos puasa, maka tak ada jadwal makan siang bagi seluruh karyawan. Hal itu dapat menimbulkan konflik yang cukup serius. Konflik para tokoh dalam cerita tersebut menggambarkan permasalahan yang sering terjadi. Misalnya dalam cerita tersebut digambarkan rumah makan Padang di Mojokerto dan hari terakhir menjaga keasliannya. Seakan ketika karyawan atau pemilik rumah makan Padang bukanlah orang Minang, maka akan dianggap tak asli lagi. Meskipun rasa masakannya sama. Selain itu, tentang puasanya tokoh bos dari Nono dalam cerita yang mengakibatkan tidak ada jadwal makan siang untuk para karyawannya.
Cerita tersebut sangat berkaitan dengan sifat intoleransi serta egois yang dimiliki manusia satu terhadap manusia lainnya. Sifat intoleran serta egois jika dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam diri manusia akan menjadi benih-benih fasis yang berujung nahas. Merasa diri kita sendiri yang paling benar, menolak golongan orang lain untuk tumbuh dan hidup berdampingan. Cerita puasa tersebut menggambarkan kondisi negara Indonesia saat ini cukup dewasa dalam arti sudah masuk di era modern. Isu-isu yang muncul di media tidak jauh dari isu berupa unsur sara hingga kebencian. Terlebih lagi di tahun politik sekarang saat ini, di mana isu-isu tersebut selalu digoreng sedemikian rupa. Pengelompokan masyarakat terjadi, memandang berbeda satu sama lain dan memusuhi perbedaan. Padahal sejatinya kita semua manusia sama, manusia yang harus memanusiakan manusia lainnya. Sadar bahwa kita itu merupakan manusia, makhluk yang sempurna dan derajat manusia itu sama serta. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.